Ibunya Juno tiba-tiba terbangun saat mengetahui asisten Juno membawa gelang dari giok yang dia temukan di koridor rumah sakit. Karena memang ibu Juno itu tidak sakit, dia sengaja ke rumah sakit untuk selidiki wanita hamil dan membawa gelang giok. Berdasarkan hitung-hitungan ibu Juno, bulan itu ada bulan yang ke-9 semenjak menjebak Juno dan Mia melakukan hubungan suami istri. Ibu Juno memilih Mia karena dia mengagumi lukisan karya Mia serta Mia terlihat baik. Ibu Juno khawatir tak memiliki penerus keturunan. Setelah berdasarkan sebuah analisa, Juno akan sulit punya anak. Saat ibu Juno ditandu kereta dorong, tubuh Juno yang khawatir dengan kesehatan ibunya bertabrakan dengan Mia yang habis periksa kehamilan. Saat itu gelang terjatuh dari tas yang Mia bawa. Juno turuti kemauan ibunya karena dia teringat setelah kejadian dengan Mia beberapa waktu lalu dia berikan gelang giok itu sesuai perintah ibunya. Dan gelang itu kini di depan mata. Bukankah selama 9 bulan ini Juno telah mengumpulkan beberapa wanita untuk dilihat kemiripan dengan wanita yang dia tiduri? Lalu segera dia temui dokter yang merawat Mia. Dari data pasien berhasil menemukan alamat Mia. Di tengah perjalanan karena ada proyek yang sedang dia kerjakan terjadi kemacetan. Maka dia beralih pakai motor setelah meminjam dari pengendara yang melintas di depannya. Sesampainya di rumah Mia, dia dihadang bibinya Mia yang matre. Juno tak boleh masuk sebelum memberikan sejumlah uang. Dia sangat marah dalam hati karena dia paling benci orang matre. Lalu dia keluarkan kartu eksekutif. Sebelum berpindah tangan kartu dari genggaman, di lantai atas terdengar suara ketukan yang berulang. Di saat bibinya Mia meleng secepatnya dia loloskan diri naik ke atas. Di sana Juno lihat Mia yang terkapar pasrah. Dibopongnya Mia untuk diselamatkan. Di bawah kembali dihadang bibinya Mia. Bersamaan itu asisten dan pengawalnya telah tiba. Selamatlah Mia di tangannya. Mia berniat jual rumah satu-satunya peninggalan ibunya untuk biaya kelahiran anak. Tapi di rumah dapat perlawanan dari bibinya yang ingin kuasai itu rumah. Hingga lakukan tindakan represif pada Mia dengan menjemurnya di terik mentari. Karena Mia melihat darah, dia pastikan akan melahirkan. Akhirnya Mia bersedia tanda tangan asal dia dibawa ke rumah sakit. Tapi selesai tanda tangan, bibinya ingkar hingga dia pukul-pukul lantai saking kesalnya. Juno selamatkan Mia. Saat terbangun dia tanyakan bayinya, ternyata bayi itu tergolek lucu di sampingnya. Ketika itu terdengar Juno kedatangan Sani yang langsung mengatakan akan angkat anak Mia sebagai anaknya Sani. Mia terkejut hingga dia terpikir bahwa kabur bayinya. Sebelum terlaksana Mia bertemu dengan ibunya Juno. Ibunya Juno berhasil merayu Mia untuk tinggal di rumah keluarga Putrajaya. Saat di rumah Putrajaya ternyata dia bertemu lagi Juno yang menyelamatkannya. Ibunya Juno berkata bahwa Mia sudah memiliki rumah baru di keluarga Jaya. Lalu ditunjukkan kamarnya. Saat berada di kamar, Juno menghampirinya ingin melihat bayi. Mia melarangnya. Juno bertanya mengapa Mia melarang melihat anak sendiri. Mia membohongi bahwa bayi itu bukan anaknya Juno. Mia berkata begini karena berhubungan dengan Sani saat di rumah sakit. Tapi Juno telah tes DNA. Mia akhirnya hanya tertunduk. Keesokannya saat terbangun Mia terkejut anaknya tak di sampingnya. Mertuanya mengatakan dibawa Juno. Karena bayinya nangis terus takut ganggu Mia, Juno memberikan susu botol. Mia merasa terharu lalu dia mau memberikan hadiah pada Juno sebagai ucapan terima kasih. Tapi sebelum ketemu Juno, Sani tiba-tiba datang dan mengatakan hal yang sama seperti saat di rumah sakit. Mia sembunyi tapi disuruh keluar. Sani lalu meledek Mia. Juno menyuruh balas ejekan Sani.
Lalu Juno pegang tangan Mia dan ditamparkannya ke Sunny. Sunny pun akhirnya pergi. Juno lalu ambil lukisan yang dipegang Mia. Para wartawan menyerbu rumah Putrajaya. Di hadapan wartawan Sunny akui bayi itu sebagai bayi Sunny. Juno jelaskan dia sedang menghadapi rumor yang sebabkan anjloknya saham perusahaan. Mia sanggup naikkan kembali saham perusahaan dengan cara dia sebagai pelukis yang memiliki jumlah penggemar jutaan. Dan ternyata berhasil. Sunny pun terkejut mendengar perusahaan Juno telah pulih karena Mia. Sunny adalah teman kecilnya Juno yang begitu berharap bisa menikah dengan Juno. Walau cantik dan termasuk orang kaya, Sunny dikenal matre, sombong, sok tahu, sering sepelekan orang, bahkan menghina sudah jadi tabiatnya. Mungkin karena alasan ini walaupun dekat dengan keluarga Juno, ibu Juno tak merekomendasikan Sunny untuk dipilih Juno. Apalagi dipastikan Sunny ini tak bakalan memiliki keturunan. Kedatangannya ke rumah sakit beberapa waktu lalu secara sepihak mengklaim anaknya Mia dia akan adopsi serta menikah dengan Juno. Yang sebabkan Mia kabur dari rumah sakit. Di kesempatan berikutnya mendatangi rumah Juno dengan keinginan seperti saat di rumah sakit. Hingga timbulkan kekesalan Juno untuk memberi tamparan melalui tangan Mia. Setelah penyelamatan perusahaan oleh Mia, Sunny semakin takut kehilangan Juno maka dia kirim chat pada Mia tentang masalah ibu Mia. Mia yang kebetulan mau tinggalkan keluarga Jaya karena ingin hidup mandiri setelah menolong Juno dari kebangkrutan. Maka ketika dapat chat palsu yang mengetahui keberadaan ibunya segera dia tinggalkan kamar. Sesampainya di tempat dia bertemu Sunny yang menginginkan kematian Mia. Karena dibius Mia akhirnya pingsan. Juno yang berniat melamar Mia terpukul ketika melihat kamar kosong ditinggalkan Mia dan selembar surat. Tapi ketika anaknya masih di rumah tak mungkin Mia pergi begitu saja tanpa bawa anak. Segera dia dan kru lacak keberadaan Mia dan ditemukan di sebuah gedung bertingkat. Kembali ke Mia dan Sunny. Setelah lama berdebat Sunny akhirnya mendorong Mia untuk dijatuhkan. Tapi tangan Mia terselamatkan seseorang yang ternyata itu adiknya Mia. Dan saat Mia dan adiknya berpelukan dilihat Juno. Dan Juno pun begitu kecewa. Dalam pikirannya percuma cari-cari Mia ternyata dia bertemu seorang lelaki. Juno yang terbakar cemburu tak mau diajak pergi sama Mia ke sebuah pesta. Tapi beberapa saat kemudian dia dapatkan MMS Mia dalam bahaya dia segera datangi pesta untuk selamatkan Mia. Dan rasa cemburunya berakhir setelah tahu bahwa pria yang dekat dengan Mia adalah adiknya Mia yang adakan pesta.